Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Maulana dari kelas 3C Ilmu Perikanan dengan NIM 44432-382. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendapat saya mengenai apakah PPS bisa turun atau tidak menjadi PPN. Nah, sebelum saya membahas mengenai PPS bisa turun atau tidak menjadi PPN, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pelabuhan. Nah, apa sih pelabuhan? Jadi pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan yang ada di sekitarnya dengan batasan-batasan tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar atau kapal berlabuh serta naik turunnya penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan lainnya. Serta pelabuhan juga berfungsi sebagai tempat bongkar muatnya di bidang perikanan. Nah, mari kita bahas mengenai PPN dan PPS. Jadi PPS adalah pelabuhan tipe A yang dirancang untuk mendukung operasi penangkapan di perairan laut lepas. Nah, sementara PPN adalah pelabuhan perikanan Nusantara, merupakan pelabuhan tipe B yang digunakan untuk mendukung operasi di perairan Indonesia dan ZEE, zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, jadi bisa nggak sih PPS itu turun kembali menjadi PPN? Nah, menurut saya sendiri dan sesuai dengan riset dan beberapa jurnal yang sudah saya baca, jadi jika pelabuhan itu sudah menjadi PPS, itu kemungkinan besar tidak bisa lagi menjadi PPN. Karena kenapa? Karena PPN itu sendiri berada di bawah PPS. Jadi dalam pelabuhan itu ada 4 kelas ya. Yang pertama itu adalah PPI, kemudian P3, terus kemudian PPN. Nah, dan yang paling atas adalah PPS. Jadi ketika tingkatannya sudah menjadi PPS, kemungkinan besar tidak bisa turun kembali menjadi PPN. Tetapi bisa saja jika di pelabuhan itu fasilitasnya mungkin makin ke tahun makin ke depan makin menurun, serta aktivitas yang ada di pelabuhan itu makin sepi. Jadi kurangnya peminat ataupun bongkar muat di bidang perikanan ataupun kapalnya juga sudah menurun. Jadi sehingga mungkin ada kebijakan dari pemerintah yang menghendaki perubahan itu, tetapi sejauh ini tidak ada PPS yang turun kembali menjadi PPN. Nah, itu menurut saya. Jadi jadi argumen saya pun diperkuat oleh pernyataan yang dinyatakan oleh Arini 2019 yang menyatakan bahwa status Pelabuhan Perikanan Samudra PPS tidak dapat diturunkan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN karena keduanya memiliki fungsi dan kriteria yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPS adalah pelabuhan tipe A dan sementara PPN adalah pelabuhan tipe B. Jadi ya kemungkinan besar ketika sudah suatu pelabuhan berstatus PPS tidak bisa turun menjadi PPN. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pendapat saya mengenai apakah PPS bisa turun kembali menjadi PPN atau tidak. Jadi kesimpulannya pendapat saya yaitu menurut saya PPS tidak bisa turun kembali menjadi PPN. Nah, terlepas dari pembahasan mengenai apakah PPS bisa turun kembali atau tidak menjadi PPN,
Ya, di sini saya memiliki pemikiran atau gagasan kenapa tidak untuk kedepannya pelabuhan-pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia juga melayani kedatangan kapal-kapal besar seperti kapal pesiar untuk masuk ke wilayah perairan Indonesia, sehingga turis-turis dari mancanegara dapat berkunjung ke beberapa destinasi wisata yang ada di negara Indonesia, seperti contohnya Labuan Bajo ataupun King Beach, kemudian Raja Ampat dan lain sebagainya, karena mengingat Indonesia adalah negara kepulauan atau negara maritim dengan sumber daya laut yang sangat indah dan juga sangat kaya. Jadi itu bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan-wisatawan atau perusahaan-perusahaan yang memiliki kapal pesiar untuk menyediakan rute-rute yang bisa melewati ke kawasan wilayah Indonesia. Tetapi Indonesia pun harus peka dan harus memfasilitasi dengan adanya pelabuhan-pelabuhan yang bisa membuat atau menjadi tempat sandaran bagi kapal-kapal besar untuk berlabuh dan menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia. Serta jika pelabuhan pun memiliki bisa digunakan untuk kapal-kapal pesiar, kemungkinan besar devisa negara pun akan menaik, sehingga perekonomian ataupun pariwisata pun akan berkembang, sehingga akan terbuka kembali yang namanya lapangan-lapangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran di Indonesia pun cenderung mungkin akan bisa menurun. Nah, itu pendapat saya untuk kedepannya. Jadi pelabuhan tidak hanya sekedar bongkar muat ikan ataupun penurunan barang-barang yang seperti ada sekarang, tetapi pelabuhan juga bisa menjadi destinasi wisata. Mungkin itu pendapat saya. Semoga kedepannya Indonesia memiliki pelabuhan-pelabuhan yang cukup baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga negara. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.